siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati anggota MPR RI Bapak Dr. Andus Haji Ismail Abdullah yang telah hadir bersama dengan kita pada siang hari ini. Sekali lagi mari kita beri tepukan aplaus untuk Pak Ismail. Kemudian yang sama-sama kita hormati Ibu Kepsek Kepala Sekolah SMK Negeri 11 Batam, Ibu Rosi. Tepukan untuk Bu Rosi. Dan juga yang sama-sama kita hormati pemateri kita pada siang hari ini tentang sosialisasi 4 pilar MPR, yaitu Asosiat Profesor Dr. Suswanto Ismadi Mega. Tepukan untuk Pak Mega. Dan juga ada Pak Ferry, Pak Simpson, dan seluruh majelis guru serta anak-anak kami, siswa-siswi SMK Negeri 11 Batam yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada siang hari ini atas berkat rahmatnya kita dapat bertemu dan berkumpul di SMK Negeri 11 Batam dalam acara sosialisasi 4 pilar MPR. Yang mudah-mudahan acara kita pada siang hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin yang berbahagia, dimana perkenalkan nama saya Rionaldi, saya staf ahli kepada Pak Ismail di DPD. Jadi Pak Ismail ini sebagai anggota DPD Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah Pemilihan Provinsi Kepulauan Riau, yang juga sekaligus menjadi anggota MPR. Apa itu MPR, Pak? MPR apa? Ada 2 kali tadi sama juga. Apa MPR? Majelis Permusyawaratan Rakyat. Bukan Majelis Perwakilan Rakyat. Kalau DPD Dewan Perwakilan Daerah. Kalau DPR Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi MPR itu adalah gabungan antara DPD dan DPR. Anggota DPD dan anggota DPR yang terpilih dan dilantik itu secara otomatis akan menjadi anggota MPR. Dan insya Allah saya akan memandu acara dari awal sampai akhir. Di mana susunan acara yang akan kita lalui pada siang hari ini, yang pertama pembukaan dari protokol yang kita anggap sedang berlangsung. Kemudian yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga pembacaan doa. Kemudian yang keempat sambutan dari Ibu Kepsek kita. Kemudian acara yang kelima penyampaian dari anggota MPR Bapak Dr. Andus Haji Ismail Abdullah, sekaligus membuka acara sosialisasi 4 pilar MPR pada siang hari ini. Kemudian acara yang keenam foto bersama, karena mungkin Pak Ismail juga tidak akan sampai selesai karena beliau sore ini juga harus berangkat lagi ke Jakarta. Jadi luar biasa, tadi pagi beliau sampai di Batam jam 7, kita acara di SMK 1 tadi, sekarang di SMK 11, sore nanti terbang lagi ke Jakarta karena kantor di Jakarta. Baik, kemudian acara yang berikutnya nanti baru sosialisasi 4 pilar MPR yang akan disampaikan oleh pemateri kita, Asosiat Profesor Dr. Suswanto Ismadi Mega. Kemudian acara yang berikutnya penutup. Baik hadirin yang berbahagia, untuk mempersingkat waktu, marilah kita melangkah pada acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Baik, untuk berkahnya acara kita pada siang hari ini, marilah kita sama-sama menadahkan tangan seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa akan saya pimpin sambutan dari Ibu Kepsek kita, Ibu
Rosi kepada Ibu waktu dan tempat, persilakan dengan segala hormat. Tes 1, 2, 3 bisa Pak. Izin ya Pak. Berdiri boleh ya Pak. Kalau guru ini gitu ya Pak, nggak bisa ngomong duduk ya. Iya baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba dulu semangat SMK-nya ya sebelum sambutan Ibu. SMK Bisa. SMK bebas. SMK Bisa bebas. SMK Negeri 11 Batam. Betapa berinovasi prestasi. Yes. Setinggi puja sedalam sujud, marilah kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia-Nya, hari ini sangat berbahagia kita kedatangan tamu istimewa dari anggota MPR RI Kepulauan Riau dalam acara sosialisasi 4 pilar MPR RI di SMK Negeri 11 Batam. Selawat bering salam kita sampaikan kepada junjungan umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Dr. Andus Haji Ismet Abdullah selaku anggota MPR RI Kepulauan Riau tahun 2024-2029. Yang sama-sama kita hormati juga Bapak Profesor Dr. Siswanto Ismadi Megah ya Pak. Ismadi Megah yang pada hari ini sudah berkenan untuk menjadi narasumber sosialisasi 4 pilar MPR ini. Dan yang kami hormati juga dan Anda Ibu harus ketahui juga ada Pak Rionaldi SHIMA. Beliau yang sekaligus MC merangkap ustadznya juga pada hari ini. Harus multitasking ya nak, harus multitasking. Dan Bapak ini sebagai staf ahlinya DPD RI untuk Kepulauan Riau. Baik, yang kami hormati juga Bapak Ibu Mahasiswa. Dalam hal ini ada Pak Felis Pandi hari ini, ada Pak Simpson, juga Bu Agni yang sudah hadir di tengah kita. Dan tim dari anggota dari ini ya Pak, dari Pak Rion beserta rombongan lah semuanya. Dan yang sangat Ibu sayangi, Ibu banggakan Anda Ibu semuanya yang sudah hadir walaupun hari libur, menyempatkan diri untuk datang ke sekolah dalam rangka menambah ilmu kita tentang kebangsaan gitu ya. Jadi ilmu kebangsaan ini harus benar-benar melekat di diri Anda Ibu. Bagaimanapun generasi muda itu hebatnya, kalau tidak tahu tentang kebangsaan, itu Anda Ibu tidak bisa melanjutkan pesan-pesan dari para pahlawan kita. Jadi pahlawan kita sudah berjuang, kita yang melanjutkan. Untuk ilmu kebangsaan ini harus terus ditimba, tidak hanya dari pelajaran di dalam kelas yang hanya pelajaran Pancasila ya di dalam kelas. Jadi hari ini manfaatkan waktu kita untuk mengulas lagi, belajar lagi. Dan kami dari pihak sekolah terima kasih banyak ya kepada Bapak beserta rombongan yang sudah memilih salah satunya SMK Negeri 11 Batam untuk sosialisasi ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk anak-anak dan hubungan kita tidak hanya sampai di sini ya Pak, banyak hal positif yang bisa kita lakukan untuk membangun sekolah ini. Dan informasinya ke Bapak, kalau Bapak waktu datang kemarin Bapak waktu anak ini masih kelas 10 nggak tahu Pak, yang anak-anak yang kelas 10 belum hadir waktu itu ya, kita peletakan batu pertama. Alhamdulillah Bapak juga yang menghadiri, Bapak yang meletakkan batu pertama masjid kita pada saat itu ya. Belum, ini kelas 11-nya udah ada waktu itu Pak. Jadi waktu Bapak hadir masih ada 3 kelas dengan jumlah siswanya waktu itu masih 248, masih 6 kelas Pak. Sekarang mereka sudah lahir adanya 8 kelas Pak, dengan tambahan 400 orang. Jadi sekarang ini SMK 11 ya, bersyukur Pak, SMK 11 ini sekarang memiliki siswa 621 orang, terdiri dari 14 kelas. Dan kita juga menambah jurusan baru, ada otomasi industri dan pemesinan. Mudah-mudahan jurusan-jurusan ini juga sesuai dengan kebutuhan industri yang ada di lingkungan ini Pak. Dan kami juga mohon doanya dari Bapak bahwa kami berkomitmen untuk menciptakan anak-anak terwujudnya murid yang memiliki ini mentalnya yang berkarakter, yang beriman, bertakwa dan juga berkompeten ya Pak. Itu mohon doanya, mudah-mudahan ini bisa terwujud. Dan ini sudah kita lakukan Pak. Informasi juga sebelum Bapak nanti beri
sebutkan, paling tidak Bapak mengenal perkembangan kami 1,5 tahun sekolah ini berdiri. Sudah ya Pak, dan kami juga sudah bekerja sama dengan salah satu PT McDermott Batam juga Pak. Jadi PT McDermott bekerja sama dengan kita untuk mengajarkan anak-anak kita di sekolah ini. Nah gitu, jadi udah banyak hal yang kita lakukan, mudah-mudahan itu nanti akan berhasil di tahun ketiga mereka menamatkan. Nah, mungkin itu ya Pak, sekilas info selayang pandang tentang SMK Negeri 11 Batam. Itu saja mungkin Pak dari kami. Mohon maaf dalam penyelenggaraan acara ini kalau ada yang kurang dari kami, penyambutan atau hal apapun, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepukan untuk bukan sekitar. Ini luar biasa bukan sekitar ini Bu Rosi ya. Perkembangan SMK Negeri 11 begitu tampak ya. Kemarin baru peletakan waktu pertama ya masjid, dan Pak Ismet juga hadir. Mungkin ada yang belum masuk ya kemarin. Dan sekarang kita mengadakan acara sosialisasi 4 pilar MPR. Seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa MPR itu adalah gabungan antara DPD dan DPR. Jadi Pak Ismet ini sebenarnya adalah anggota DPD RI, Dewan Perwakilan Daerah Dapil Provinsi Kepulauan Riau, yang juga sekaligus menjadi anggota MPR. Jadi ada kalanya beliau hadir ke Kepri karena kantornya di Jakarta di Senayan. Ada kalanya beliau hadir ke Kepri ini sebagai anggota MPR. Nah seperti sekarang, yaitu ada satu program yang sudah dijalankan sejak di awal MPR berdiri pada tahun 2004. Karena usia DPD itu baru 21 tahun ya. Nah, jadi sejak ada DPD ada MPR itu waktu Pak Taufik Kemas sebagai ketua MPR diadakanlah sosialisasi 4 pilar MPR sampai sekarang masih berlanjut ya. Kemudian ada kalanya beliau hadir di Kepri sebagai anggota DPD, yaitu mencari aspirasi di dalam bentuk reses turun ke masyarakat. Dan insya Allah kita akan mulai nanti tanggal 13 Februari kita akan keliling ya di Kepri. Sekali masa reses harus kita datangi sebanyak 26 titik. Nah, 26 titik kita keliling. Kami Pinang, Bintan, Karimun ya, yang sampai ke Kabupaten Lingga ya. Nah, begitulah perjalanannya. Nah, makanya mungkin anak-anak kami di SMK Negeri 11 ini, apakah sudah kenal belum dengan Pak Ismet ini? Sudah Pak. Oh belum ya. Tapi di dalam politik belum memilih ya, nanti ke depan memilih ya. Beliau ini adalah ketua otorita Batam dulu. Tahu otorita? Yang sekarang diberi nama apa? BP Batam, Badan Pengusaha Kota Batam. Jadi Pak Ismet ini sebagai ketua otorita Batam dulu dari 1998 sampai 2005. Nah, kemudian waktu itu kita masih bergabung dengan Provinsi Riau. Pada tahun 2004 berpisah menjadi Provinsi Kepulauan Riau. Ya, berpisah dari Provinsi Indo yaitu Provinsi Riau. Dan Pak Ismet menjadi caretaker ya, petugas, yaitu selama setahun 2004 sampai 2005. Pada tahun 2005 adalah pilkada langsung dan beliau terpilih sebagai gubernur Provinsi Kepulauan Riau yang pertama. Tepukan untuk Pak Ismet. Dan alhamdulillah sekarang beliau menjabat sebagai anggota DPD RI, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Daerah Pemilihan Provinsi Kepulauan Riau. Baik, hadirin yang berbahagia, kita langsung saja mendengarkan sambutan dari Pak Ismet sebagai anggota MPR RI pada siang hari ini, dan sekaligus membuka secara resmi nantinya acara sosialisasi 4 pilar MPR ini. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilakan dengan segala hormat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Pertama-tama Bu Kepsek, Bu Rosi, selamat Bu, ini luar biasa ini. Waktu saya datang belum ada ini. Baru 5 bulan ya, 6 bulan. 6 bulan yang lalu. Sekarang sudah ada. Nanti 6 bulan lagi banyak lagi kemajuan. Wah, itu sudah pesan bantuan. Insya Allah. Dan saya lihat juga siswa-siswinya ini luar biasa ini. Ya. Pak Mega, kalau tadi pagi Assalamualaikumnya mesti 2-3 kali nih. Baru bergaya. Sekarang luar biasa, semangat sekali. Mungkin karena gedung baru. Tapi saya bisa sampaikan di sini, bersyukurlah bisa masuk ke SMK. Ya. N11, bersyukur karena diasuh oleh Kepsek yang luar biasa, dinamis. Ya. Guru-gurunya sangat dinamis. Karena itu tekunlah yang menuntut ilmu. Karena masa depan Kepri ada di tangan semua siswa-siswi yang hadir di sini. Jadi jangan ragu, tunjukkan prestasi kalian semua. Saya merasa bahagia bisa hadir di sini. Kemajuan-kemajuannya luar biasa. Insya Allah ke depan akan lebih megah lagi. Mantap. Jadi siang hari ini kita nanti dibawa Prof. Mega, profesor dari Universitas Riau Kepulauan, akan menjelaskan semua mengenai 4 pilar MPR. MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, ialah yang menjadi wujud perwakilan rakyat di negara, di publik Indonesia. Di dalamnya tadi sudah disampaikan ada 2 badan besar, yaitu DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, di mana itu perwakilan rakyat tapi melalui partai politik, itu DPR. Dibentuk satu lagi namanya DPD, Dewan Perwakilan Daerah, utusan-utusan daerah yang dipilih bukan diangkat, tapi dipilih, dan semua orang bisa menjadi anggotanya tanpa melalui partai politik. Ini ada dua lembaga. Nah, kedua-dua ini adalah bagian dari MPR. Itulah representasi kedaulatan rakyat di Republik kita. MPR berupaya terus-menerus merajut rasa kebangsaan kita supaya masyarakat kita bersatu terus, tidak terpecah-pecah lagi. Tidak ada masalah dari suku mana, tidak ada persoalan. Tidak ada persoalan dari agama mana. Semua adalah bangsa Indonesia. Kita bersyukur ini sudah terwujud di Batam. Walaupun di masa yang lalu Batam pernah mengalami gejolak-gejolak, perbedaan suku, perbedaan agama, perkelahian antar suku. Itu tak boleh terjadi lagi. Terakhir peristiwa besar di tahun 2009. 1999.
itu peristiwa besar. Itu merupakan coreng bagi Batam. Tapi kita berusaha keras, seluruh aparatur pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat bekerja bahu-bahu mengatasi masalah ini, dan sekarang sudah nampak hasil kekompakan di mana-mana. Kita bersahabat dengan semua, tak boleh dibeda-bedakan. Meskipun sukunya berbeda, apalagi agamanya berbeda, tak ada masalah. Semuanya adalah warga Batam, warga Indonesia. Itulah MPR terus maju. Karena apa? Karena sekali kita pecah, sekali kita ribut satu sama lain, berkelahi satu sama lain, maka runtuhlah negara kita. Dan ini terjadi di banyak negara-negara besar di Eropa. Banyak yang tadinya negara besar akhirnya terpecah-pecah, berkelahi satu sama lain, bunuh-membunuh. Tak boleh terjadi di Indonesia. Padahal kondisi geografis kita memungkinkan untuk terjadinya itu sebetulnya, karena pulaunya begitu banyak. Ada yang tahu berapa jumlah pulau di Indonesia? 17.000, betul? Udah pernah dihitung? Bayangkan 17.000 pulau. Besar sekali negara kita. Dan di tiap-tiap pulau itu sukunya kadang-kadang lain-lain. Luar biasa. Bahasanya pun lain. Ada 500 ya, kalau salah itu 500 dia bahasa daerah. Tapi kita bersyukur semuanya bisa mengerti bahasa Indonesia yang berasal dari wilayah kita, dari Riau, suku Melayu, bangsa Melayu, bahasa Indonesia dari situ. Kemanapun, semua siswa-siswi pergi kemanapun di Indonesia, semua mengerti bahasa Indonesia. Itu antara lain dasar dari pendiri-pendiri bangsa kita. Peristiwa Sumpah Pemuda misalnya, luar biasa, mempersatukan semua anak bangsa. Nah, dalam rangka itulah, sebagai generasi muda penerus bangsa ini, calon-calon pimpinan di Batam, di Kepri, bahkan calon pimpinan di Indonesia, jangan kalah. Dari Kepri, dari Batam mesti ada yang jadi pimpinan-pimpinan di negara kita. Jangan pernah rendah diri. Karena itu tekunlah menempuh pelajaran di sini. Luar biasa pemerintah memberikan perhatian kepada sekolahnya Bu Rosi. Saya pun terkaget-kaget dari waktu masuk ini, nggak salah jalan ini. Jadi kita bersyukur. Sebab dan jumlah sekolah menengah kejuruan udah makin bertambah. Udah berapa sekarang? 12 sekolah menengah kejuruan. Negeri. Otorita Batam dulu membangun Politeknik. Tahu di mana Politeknik? Ada yang tahu? Politeknik Batam. Ya, di Batam Center yang gedungnya paling tinggi. Nah, jadi jangan ke mall aja. Itu Politeknik terbaik. Jadi sudah disiapkan
sudah disiapkan terus. Juga industri-industri ditambah terus di Batam. Jadi sudah terbuka lapangan kerja. Jangan khawatir. Nah, begitulah pembangunan dilakukan. Pendidikannya dibangun, lapangan kerja disiapkan. Nah, begitu nih. Tapi yang terpenting adalah akhlaknya. Nah, di sini lah. Akhlaknya harus baik. Mudah-mudahan ya, semua siswa-siswi di sini bisa menempuh pendidikan yang sebaik-baiknya. Jangan putus asa terus. Saya pun dulu pernah duduk di sini. Pernah duduk sebagai siswa SMA, tapi bukan di Batam. Dan zaman dulu lebih sedih ceritanya. Kalau kita telat datang ke sekolah, tangan sudah harus begini. Dipukul pakai kayu. Sekarang katanya nggak ada lagi ya. Iya betul, nggak boleh sendiri sekarang. Kalau dulu udah merah-merah, gara-gara terlambat masuk. Sekarang polisi kan punya salah. Bayangkan, betapa berat tugas seorang guru, berat sekali. Jadi jadilah siswa-siswi yang baik, anak baik. Masa depan sudah tersedia, tinggal semangat Anda. Dan saya lihat bakat itu bibit-bibitnya ada di sini. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dengan lingkungan dan semua siswa-siswi SMA SMK Negeri 11. Insya Allah. Jadi itulah singkat mengenai program kebangsaan dari MPR yang nanti Profesor Mega akan menjelaskan, dia menceritakan, dan silakan bertanya. Mudah-mudahan ke depan siswa-siswi di sini lebih maju lagi. Karena itulah tugas kita semua, membangun bangsa mulai dari karakter, akhlak, ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh siswa-siswi. Banyak negara-negara yang hancur karena satu sama lain bertengkar terus. Itu saja dari saya. Sekali lagi saya merasa terharu dan bangga atas kemajuan dari SMK-nya Bu Rosi. Mudah-mudahan sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Keselamatan, kesehatan, dan juga pada guru-guru. Semoga tetap Pak Ferry ya, supaya tetap semangat. Jadi kalau ya pokoknya terserah guru lah mau diapain. Mau ya, jangan cepat tersinggung. Kalau salah ya salah, betul nggak? Kalau salah tidak disiplin ya begitu. Kita dilatih untuk disiplin. Kalau mau jadi pimpinan yang baik di kemudian hari. Begitulah pimpinan-pimpinan ditempa dari masa muda disiplin. Semoga sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi semua siswa-siswi di sini. Dan dengan ini yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, bersama ini saya nyatakan program 4 pilar MPR dengan resmi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Pak Ismet yang telah memberikan sambutan dan juga sekaligus membuka acara sosialisasi 4 pilar MPR yang akan sebentar lagi kita laksanakan, yang akan dipandu dan pematerinya adalah Asosiat Profesor Dr. Suswanto Ismadi Mega
di mana beliau ini adalah dosen di Universitas Riau Kepulauan atau Unrika. Tahu Unrika? Beliau ini dosen di Unrika. Nanti silakan anak-anak kami bertanya juga. Namun dari itu kita foto bersama terlebih dahulu. Ayo. Atau di sini aja karena Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Daripada ngantuk belum ini? Robi sorry Pertama-tama tadi sudah disebutkan nama saya Megah, Pak Megah aja panggilannya. Dan di belakang ditemani oleh Bang Kelvin Lee. Ya. Dia lahir sini, kalau saya tidak lahir di sini. Tapi daerah sini itu saya sangat familiar sekali. Tadi saya teringat tahun 20 tahun yang lalu, 2005 sudah pada lulus belum? Belum lahir ya? Saya tahun 2005 itu di sini masih pulang. Saya jalan kaki dari Kafling Kamboja itu sampai Dapur 12 setiap hari. Karena waktu itu saya tinggal di Pondok Pesantren Al-Hikmah dan saya kalau pagi mengajar di Min 2 Batam di Perumnas. Jadi kendaraan itu berhenti cuma di ujung sana, belum aspal, masih tengah hutan. Tiap hari panas-panas saya bawa payung. Jadi tempat ini masih familiar bagi saya. Tapi dulu belum ada rumah ini. Kalian belum lahir. Saya jalan pakai payung. Sekarang alhamdulillah tempatnya sudah bagus sekali ya. Saya tadi sedih saya lihat. Saya dulu pernah ke sini berhari-hari, berbulan-bulan berhari-hari melewati jalan setapak ini. Bahkan kalau saya lebih ngeri lagi, dia ustaz di sana sama ngajar belum ada jalan, dia jalan kaki sampai ke Puskokar. Dulu itu guru jalan kaki. Ada nggak sekarang bapak ibu guru jalan kaki dari sini sampai Puskokar? Sekarang alhamdulillah semua sudah bagus. Karena apa? Semua sudah ada pembangunan, sudah ada sarana dan prasarana yang baik. Hari ini saya mau sosialisasi. Apa sih arti sosialisasi? Apa yang dimaksud sosialisasi? Media sosial, society, hubungan bermasyarakat. Sekarang apa yang dimaksud masyarakat? Apa? So dengan masyarakat desa, masyarakat kota, orang desa, orang kota, masyarakat itu apa? Ya, oke, baik. Warga. Maka disebut masyarakat adalah sekumpulan orang yang menempati suatu tempat tertentu dan sangat permanen. Kalau cuma orang ngumpul aja, bukan nonton bola, itu nggak masyarakat. Nah, di sini disosialisasikan, dimasyarakatkan, dikasih pemberitahuan 4 pilar. 4 pilar. Pilar itu apa? Piang atau penyangga. Kalau yang Muslim as-sholatu imaduddin, sholat tiang agama. Sekarang negara juga ada pilarnya biar kukuh negara itu. Maka ada 4. Yang pertama adalah Pancasila. Yang kedua apa? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apakah ada yang tidak tahun 1945? Ada. Indonesia sudah berbuka tadi sampai ditetapkan lagi Undang-Undang Dasar. Padahal ada Undang-Undang Dasar sementara dan lain sebagainya. Sebagai konstitusi negara serta ketetapan MPR, konstitusi itu undang-undang kesepakatan yang dibuat bersama-sama di gedung DPR MPR. DPR MPR sekarang MPR terdiri dari anggota DPR dengan anggota DPD. Saya akan menjelaskan kunci tentang negara kesatuan Republik Indonesia. Indonesia itu berbentuk
negara juga kepala pemerintah jadi satu presiden, Pak Prabowo, Presiden Prabowo. Loh, Singapura kan juga ada namanya negara kesatuan, negara Republik Singapura kan, Republic of Singapore. Kok nggak ada Pak presidennya? Adanya Perdana Menteri, ada Presiden Singapura, ada Perdana Menteri. Cuma Presiden Singapura nggak terkenal Perdana Menteri karena Perdana Menteri yang menjalankan pemerintahan, menjalankannya. Jadi yang punya kepala negaranya itu jarang tampil, yang banyak adalah kepala pemerintahannya. Malaysia, apakah dia republik? Bukan. Malaysia adalah monarki absolut, kerajaan parlemen. Jadi di sana ada Perdana Menteri juga sebagai kepala pemerintah. Kepala negaranya adalah raja yang bertuan agung, namanya di Malaysia. Brunei ada nggak? Brunei adalah monarki absolut, nggak ada parlemen. Malaysia ada parlemen, Indonesia ada parlemen, Singapura ada, Brunei tidak ada. Arab Saudi ada nggak? Nggak ada, nggak ada parlemen. Loh, sekarang yang lagi marah adalah Amerika sama Iran. Loh, Iran itu kepala pimpinan tertingginya apa? Presiden ada, tapi yang menentukan kan presiden, tapi mulai pemimpin tertinggi beda lagi karena republiknya Republik Islam. Dan itulah bentuk negara ya. Sekarang kita jelaskan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia berdiri 1945, tapi sebelumnya sudah disusun bentuk negara. Sebelum terjadi itu dimulai pergerakan 1908. Itu cikal bakal mereka adalah orang-orang terpelajar, Tomo, terpelajar dokter misalnya. Karena kenapa? Dokter Indonesia dimulai dari tokohnya dokter. Di Malaysia tokohnya dokter. Di Filipina tokohnya dokter. Republik Filipina, Just Rizal. Di Cina juga seorang dokter, Sun Yat-sen. Kenapa? Kok dokter? Karena dokter itu berhubungan dengan masyarakat, sering curhat. Dokter yang dulu, dokter sekarang jarang kan ketemu, malah gak dipegang. Set, ada nggak? Set gitu aja. Kalau itu nggak ditanya, bukan itu, bapak ibu ngobrol dari mana. Jadi dapat keluar mereka mengerti tentang perasaan banyak orang, maka dia bisa menggerakkan. Yang paling bawah, Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia itu berbeda, tidak nggak bisa dipungkiri. Di sekolah ini pun berbeda, di kelas ini berbeda. Dari Sabang sampai Merauke. Sekarang ada nggak orang Papua di sini? Dari mana? Flores. Ya, nggak apa-apa. Flores Papua yang timur ada. Itu orang Indonesia. Indonesia paling ujung dari Aceh ada nggak orang Aceh? Ada. Nah, semua bersatu di sini kan? Di sekolah ini. Nah, yang menjadi Indonesia itu siapa? Pertanyaannya. Yang menjadi Indonesia adalah semua daerah, wilayah, kerajaan yang pernah dijajah oleh Belanda yang ada di Asia Tenggara ya. Kalau di luar Asia Tenggara kan ada lagi di Suriname, Afrika dan sebagainya. Yang di Asia Tenggara disatukan menjadi Republik Indonesia oleh para pemuda yang dipelopori oleh Soekarno. Ketika mendirikan itu, ceritanya dulu bingung ya. Negara itu kan harus ada pilarnya, harus ada ideologinya yang mengikat. Bapak ibu kalian ketika menikah ada ideologi nggak? Ada rasa cinta. Ideologi, cinta itu ideologi. Bahkan saya masih kecil, saya sering diceritain cerita orang itu dulu diceritain tentang hantu dengan saya, tentang orang tua saya, oleh film, oleh masyarakat, buku-buku tentang adanya hantu. Bahkan sampai hari ini kalau malam Jumat itu harus tahlilan, nanti yang meninggal datang. Jadinya saya kalau kuburan malam-malam takut karena ideologi yang tertanam di diri saya, walaupun sudah dikasih tahu orang meninggal itu gak akan bangkit lagi, gak akan bisa mengganggu orang yang hidup. Tapi karena ideologi sudah ditanamkan bahwa nanti datang, ya lewat cerita-cerita di madrasah juga seperti itu. Akhirnya sampai sekarang takut. Contoh Bang Kevin yang lahir tahun 2000-an, yang nggak percaya adanya hantu di tengah kuburan nggak takut. Saya larang, dia takut. Walaupun dikasih tahu nanti nggak takut karena ideologi yang tertanam. Kayak ideologi tertanam apa Pancasila.
Karena kata Pak Ismet tadi, Indonesia itu lebih dari 500 bahasa yang berbeda. Kok bisa bersatu? Arab ada 22 negara itu bahasanya satu Arab, tapi mereka nggak bersatu. Indonesia 580 lebih bahasa masih bisa bersatu karena apa? Ideologinya ngikat, ideologinya keyakinan di diri. Tadi misalkan ada orang Flores sama orang Aceh, dari timur sama barat, dia nikah walaupun orang ngomong seperti apapun, dia nggak peduli. Oh kamu orang Flores, kamu orang Aceh, ya saya terikat oleh rasa cinta yang mendalam. Mereka nikah bisa, itu karena ikatan tadi. Begitu juga orang Indonesia, kamu mana kalau nonton sepak bola itu Anda baru merasakan Indonesia banget. Orang nonton sepak timnas Indonesia lawan Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia nonton. Kita menjadi Indonesia banget waktu itu, saya pasti ingat ya. Ngumpul sama-sama orang Indonesia, padahal ada orang Palembang, orang Jawa, orang Sumatera, jadi satu Indonesia. Mengenai kalahan Indonesia, tapi semangatnya Indonesianya. Dulu, waktu zaman dulu juga sama. Semua bangsa itu lawan penjajah yang sama. Karena dianggap bahwa Malaysia main bola gitu. Dianggap lawan itu, jadi orang yang tidak ada orang kamu suku apa nggak ada disatukan oleh Indonesia. Zaman dulu saya itu mendapat pelajaran namanya, bukan pelajaran lagi, ada namanya penangkapan PM4. Sejak lulus SD, SMP itu 1 minggu penangkapan PM4. Waktu SMA, masuk SMA 1 minggu penangkapan PM4. Kuliah juga 1 minggu penangkapan PM4. Yang mereka yang lahir ya, yang lahir belakangan ya ada yang kuliahnya 98 ke atas, tidak ada Satrio, 9 itu masih ada tidak, mungkin masih ya 98 sudah ke atas. Tapi kuliahnya bareng dengan Bang Satrio. Tapi waktu S2 sudah ada. Waktu S3 saya nggak ada penangkapan karena sekolahnya nggak di Indonesia, kemudian ada penangkapan P4 kan. Penangkapan P4 itu ada penguatan. Jika di Batam tidak ada perkelahian antara orang tadi, jadi tahun 99 saya belum di Batam. Saya baca berita temukan mayat, ditemukan mayat. Itu apa? Antara orang Flores dengan orang Batak. Kenapa? Karena dia terbawa oleh itu sukunya. Kamu Flores, kamu Batak. Ketika kita disatukan oleh persamaan, maka perbedaan akan hilang. Maka di sini diajarkan oleh ideologi Pancasila. Dan pelajaran ini ada pelajaran PPKN keluarga negara. Saya akan membahas tentang ideologi. Ideologi tadi sudah diajarkan adalah seperangkat keyakinan. Kalian harus yakin. Kalau sudah yakin, digoyah apapun nggak akan bisa. Contohnya agama itu ideologi keyakinan. Susah kan kalian pindah agama? Susah. Agama apapun, karena ideologinya ditanamkan. Yang baik adalah ini keyakinan. Ideologi. Indonesia pertama Pancasila Pak, yang menjadi ideologi ketuhanan yang Maha Esa. Di Indonesia harus punya agama. Berbeda agamanya. Berbeda agamanya tapi tetap Indonesia. Coba kalian sekelas agamanya kamu apa? Kristen kan? Kristen. Kristen. Gak apa-apa. Ada yang Kristen kan sini? Ada. Gak apa-apa kan? Gak ada apa-apa. Gak ada perbedaan. Yang Islam, yang Kristen gak ada perbedaan. Ketuhanan yang pasti harus berketuhanan. Yang kedua apa? Anak-anak kemanusiaan yang adil dan beradab tadi. Bapak Ismet menceritakan dulu, zaman saya dulu sama, datang terlambat dipukul. Bahkan pernah muka kawan saya itu semuanya. Karena apa? Tulisan pakai kapur dilap, dipukulkan keras sekali ke muka kawan saya. Plus itu. Sekarang boleh nggak seperti itu guru? Dulu main tempeleng aja plak, itu nggak apa-apa. Zaman itu, zaman kekerasan. Karena dulu memang seperti itu. Zaman harus kemanusiaan
yang adil dan beradab, harus bisa berbuat adil. Guru sini antara suku ini dengan suku ini harus diperlakukan sama, nggak boleh dibedakan nilainya. Terus gaul harus sama, tapi jangan ngumpul ya. Saya merasakan waktu sekolah itu, kalau di Indonesia nggak saya temukan, tapi waktu sekolah saya rasakan kok kami sekolah itu ngumpul pada orang yang mukanya hampir sama kulitnya. Kami itu nggak pede, ngumpul saya itu sama kawan-kawan yang dari Asia Tenggara, dari Thailand, dari Malaysia, itu aja. Dari Singapura ada, tapi mereka agak berbeda lah, dari negara Asia Tenggara. Sementara mereka yang dari Timur Tengah, terus herannya yang dari Afrika, dia ngumpulnya juga sama kawan-kawan Afrikanya, bukan karena kulitnya hitam apa nggak tahu waktu dulu. Dulu karena nggak ada pemersatu kuliahnya. Ya kamu kuliah datang aja selesai, tidak bisa. Di Indonesia tidak bisa seperti itu. Yang ketiga apa? Satuan Indonesia. Maka tiap Senin, tiap hari itu kan ada namanya apa? Upacara bendera. Kalian itu pakai bendera merah putih. Terus yang keempat apa? Kita prinsipnya menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi yang mempunyai dan menjunjung kedaulatan rakyat. Permusyawaratan rakyat tadi sudah ceritakan, Indonesia menganut politik trias politika. Apa yang dimaksud trias politika itu? Trias politika apa? Bahwa ada 3 lembaga di Indonesia ini eksekutif, yaitu presiden dan menteri-menterinya, ya termasuk semuanya sampai ke kepala desa, sampai departemen pemerintah, PNS tanggal pegawainya, ASN gitu sekarang. Itu namanya eksekutif. Ada namanya legislatif. Legislatif itu adalah pembuat undang-undang. Kalau eksekutif itu menjalankan undang-undang, aturan itu yang dibuat adalah legislatif. Legislatif di Indonesia ada apa? Ada siapa saja? Apa? DPR dan DPD masuk dalam MPR. Kalau DPR mereka dipilih melalui partai politik. Misalkan saya mengajukan diri menjadi calon anggota DPR dari partai A, itu DPR nanti saya masuk. Foto saya ada lambang partai saya, bahkan ada lambang ketua partai. Kalau Bapak Isa partai enggak? Tidak, dia sendirian. Misalkan Mas ini nyalonkan anggota DPD, nggak perlu partai, gambar dirinya dipajang langsung. Namanya siapa Mas? Boy, pilih Boy, anggota DPD RI dari Kepulauan Riau, bisa. Nggak ada partainya, itu nanti di DPR yang membuat undang-undang. Undang-undang itulah yang menjalani adalah pemerintah. Aturannya tertinggi apa? Undang-undang. Baru peraturan pemerintah, kayak undang-undang pendidikan. Ada namanya amanah undang-undang bahwa dana pemerintah itu 20% misalnya untuk pendidikan, yang 20 itu nggak bisa dipakai untuk kebutuhan yang lain. Misalnya untuk apa? Perang, untuk kirim tentara ke Gaza, nggak boleh. Ya, untuk pendidikan. Pendidikan apa? Ya untuk menggaji guru, membuat gedung, membuat lab, membuat kegiatan-kegiatan dan lain sebagainya. Nah, itu untuk pendidikan. Selain amanah undang-undang, selain untuk pendidikan itu apa? Untuk dana kesehatan. Maka kalau kalian yang nggak punya uang bisa berubah lewat apa? Sorry ya, saya tutup. Halo, masih bisa. Terus ya, berikutnya saya mau lanjutkan tadi. Setelah ada legislatif, ada eksekutif,
Terus ada yudikatif. Yudikatif itu apa? Kalau eksekutif yang menjalankan undang-undang, legislatif yang membuat undang-undang, yudikatif adalah yang mengeksekusi, yang mengawasi. Contoh kemarin ada seorang yang mau dijamret di Yogyakarta, sama suaminya jambret itu dikejar, dan jambret itu meninggal kecelakaan jatuh naik motor. Sama polisi, suaminya ini di penjara, ditahan, mau jadi tersangka. Anggota DPR marah, dipanggil Kapolresnya sama Kajarinya. DPR itu kan seharusnya tidak menangkap kan, kok dibawa ke DPR? Karena tugasnya apa? DPR membuat undang-undang. Kenapa dibawa ke DPR? Karena sebagai tugas cek and balance, ikuti, itu tidak betul. Dia sudah jadi korban, mau dirampok, melawan, perampoknya jatuh, malah dituntut, nggak masuk akal. Dan nanti apa-apa di pinggir jalan kita dirampok diem, kita diperkosa diem, anak kita diganggu diem, nggak boleh. Polisi nangkap, polisinya yang diganggu. Kalau dulu nggak, ikut ditahan. Kalau itu dibiarkan terus menerus, jadi kejahatan merajalela, orang nggak akan berani melawan kalau kita dijahati orang. Bahkan ada perampok siang borong, ada orang ngambil kendaraannya, dan kendaraannya masih ada yang membela. Apa? Rela karena saya sudah jual, kasihan kan penjahatnya itu, anu jambretnya itu, keluarganya. Kalau kasihan kenapa yang mengganggu orang? Nah ini yang betulkan adalah tugasnya DPR, dan DPR menjadi mengingatkan itu salah, gitu loh. Dan dilakukan seperti itu penegak hukumnya. Kalau enggak, nanti enggak ada seperti sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kita ketika menghadapi sesuatu itu merasa enggak diperlakukan adil. Masa saya di jalan, saya sudah bayar pajak, saya dirampok, kok malah saya jadi tersangka? Di mana keamanan saya? Petugas itu harusnya melindungi saya. Kenapa malah saya jadi tersangka? Itulah tugasnya DPR tadi. Dipanggil, ditanya, kenapa ini terjadi? Kok bisa? Apa nggak baca undang-undang KUHP yang terbaru? Dibawa kan di DPR. Nah ini gunanya pengamalan dari Pancasila. Hubungannya dengan pendidikan apa? Sekarang kalian jauh lebih mudah bersekolah dibanding saya. Mau sekolah kemanapun bisa, mau ke luar negeri bisa. Siapa yang melarang? Sekarang beasiswa banyak sekali, sekolah nggak usah bayar, sampai SMA bayar nggak? Gratis kan? Zaman saya, kawan saya itu ada yang sekolah cuma sampai SD, SMP nggak sanggup karena membayar juga SMP biayanya. Jarang sekolah karena membayar, hanya orang tertentu yang bisa sekolah. Next, sekarang saya mau melihat simbol. Cerita sebentar aja nih. Jangan pada ngantuk ya. Ya kalau jam segini memang jam segini rasanya memang kita itu enak untuk tidur, oke. Saya kembali yang pertama tadi, Pancasila. Maka dikembalikan lagi, siapa yang membuat istilah Pancasila? Istilah Pancasila itu Soekarno, Presiden Soekarno dibantu, dia mengakui untuk nama Pancasila kawannya yang ahli bahasa yang menentukan dengan pakai bahasa Sanskerta. Panca itu 5, sila itu aturan. Ini diadopsi juga di Malaysia. Ada namanya rukun warga, rukun negara, rukun negara. Undang-undang dasar yang kita buat itu, sekarang kalian belajar nggak Undang-Undang Dasar 45? Butir-butirnya juga belajar nggak? Enggak. Ya sekarang ada perubahan-perubahan zaman sekarang. KUHP-nya sudah berubah yang baru. Karena sejak 80 tahun lebih ya, sejak 1881 itu nggak berubah. Maka ada kejadian kayak kasus kemarin penjambretan dan lain sebagainya itu. Sekarang udah nggak bisa lagi seperti itu. Itu kan masih KUHP yang lama.
negara kesatuan. Kenapa? Indonesia itu termasuk paling miris. Ada ribuan pulau, ratusan suku bangsa yang berbeda, punya kebiasaan tabiatnya yang berbeda-beda. Cara bicaranya juga berbeda. Orang Jawa dengan orang Sumatera berbeda, orang Jawa dengan orang Kalimantan berbeda, orang Kalimantan dengan orang Sulawesi berbeda. Maka disatukan oleh apa? Pancasila. Kalau salah satu dari keempat pilar ini rusak, rubuhlah negara itu. Ada nggak negara itu yang hancur karena persatuannya hilang? Yugoslavia, teman baik Indonesia, negara non-blok di Eropa. Tahun 92 pecah menjadi 4 negara. Sekarang malah jadi 7 negara. Cuma gara-gara beda bahasa, dialek berbeda, logatnya berbeda. Dia nggak mau bersatu. Agamanya berbeda. Kroasia yang beragama Kristen Katolik, Bosnia yang beragama Islam, Serbia yang beragama Kristen Ortodok. Kristen Katolik sama Islam bersatu melawan Kristen Ortodok di Yugoslavia. Mereka perang sendiri-sendiri. Bisa karena beda logat bahasa dan agama. Rusia dulu namanya Uni Soviet, negara terbesar di dunia. Tahun 90 pecah jadi 12 negara, Rusia, Ukraina. Makanya Ukraina itu bekas negara Uni Soviet dulu. Belarusia, Latvia dan lain sebagainya. 12 negara dari satu negara. Indonesia makin hari makin bertambah. Indonesia pernah nggak pecah? Pernah. Timur Leste itu perkecualian karena waktu Indonesia merdeka, Timur Leste tidak masuk wilayah Indonesia. Itu perkecualian. Yang lain masih utuh sampai sekarang karena dirajut oleh persatuan. Coba sekolah pakai seragam, pakai bendera di dadanya, merah putih. Oke, saya kasih break. Nanti setelah ini saya kasih kesempatan tanya jawab ya, dua orang. Ini saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Saya rangkum. Pertama, ideologi kita adalah Pancasila. Karena ideologi itulah yang menyadarkan kita kekuatan kita. Seperti roda 4 ya. Kalau yang satu kempes masih bisa jalan nggak? Bisa, tapi terseok-seok. Kalau dua sudah bisa jalan. Kalau cuma satu bisa terseok-seok. Dari kalau negara itu di antara 4 ini Pancasila misalkan itu sudah nggak mempan lagi. Kalau kita masih percaya sama undang-undang, mau melakukan suatu kesalahan, masih takut ada hukum, masih jalan. Yang ketiga, kita masih merasa negara kesatuan Republik Indonesia. Nggak mau bisa. Coba kalau bisa, berat nggak? Orang Timur Leste ke Kupang itu kan perjalanan darat. Kita harus pakai paspor. Mau kerja, pakai visa. Kita ke Singapura yang jaraknya cuma dekat sekali, 20-an kilo, 1 jam sudah sampai. Kita harus pakai apa? Ke sana. Paspor. Biayanya mahal, 700.000. Kerja di sana kita nggak boleh. Susah sekali. Orang Indonesia yang boleh hanya orang Indonesia jadi pembantu rumah tangga ataupun orang Indonesia pintar banget boleh. Yang laki-laki tidak boleh. Itu karena beda negara. Kita mau ke Medan yang jauhnya luar biasa, ke Flores jauh banget kan Flores. Kita nggak perlu visa. Kita ke Flores perlu duit berapa? 700.000 sampai naik kapal 1 minggu. Kita ke Malaysia, ke Singapura 700.000 untuk naik dari 1 jam. Ke Flores kita nggak perlu visa. Mau tinggal di sana selamanya nggak ada yang larang. Ustaz Rio dari Pekanbaru sini nggak perlu pakai visa, bisa tinggal di sini, bisa usaha sini. Ya, dia memang pengusaha. Masih dibully kalau di Perumnas itu ada beliau yang punya. Masih dibully dan dia juga punya lagi usaha ayam crispy di Parisa. Nah, itu bisa, dia bisa buka
usaha yang ngebeli, bisa juga ayam crispy karena dia warga negara Indonesia, negara kesatuan. Walaupun jauh, kalau masih negaranya yang sama, kita nggak perlu visa. Beli tanah boleh. Coba kalau kita beda negara, kayak orang Singapura ke Batam, walaupun kaya, dia nggak bisa beli rumah semua semudah orang Indonesia karena beda negara. Dan mau kerja juga susah. Nah itu harus dipikirkan. Banyak orang yang pengen merdeka. Kalau sudah merdeka, itu lebih susah pergerakan kita. Berikutnya, Bhinneka Tunggal Ika. Di Batam inilah penyatuan Bhinneka Tunggal Ika. Tadi saya ceritakan orang Flores bisa nikah sama orang Aceh, nggak dilarang. Di negara tertentu dilarang nggak perbedaan itu? Dilarang nggak? Ada yang memang jarang sekali dilarang, tapi ada yang membuat tabu. Tapi kalau di Batam tidak, perbedaan suku itu tidak terlalu mencolok. Berbeda dengan di daerah-daerah, karena daerah itu kan mayoritas. Kan di sini nggak ada yang single majority. Orang Melayu ada berapa di sini? Penduduk asli. Coba katakan orang Melayu. Satu dua aja. Nah, satu dua aja, padahal ada sekitar 20 orang, nggak ada yang dominan kan. Saya orang Jawa, Ustadz Tio orang Melayu, Bang Kelvin orang Cina, Bang Ahmad orang Batak. Nah, kita berempat itu beda sukunya, tapi rukun kan, selalu bareng. Nah, itulah Bhinneka Tunggal Ika. Melayu, Jawa, Cina, Batak jadi satu. Oke, untuk penjelasannya saya cukupkan di sini. Saya kasih kesempatan tanya jawab, tapi saya kembalikan ke Bapak moderator. Tunggu sebentar, beliau masih. Oke, tepuk tangan untuk pertanyaan. Ini ada dua kemungkinan. Semangat tepukannya karena ingin makan. Udah lapar kayaknya. Oke, kita ingat tadi 4 pilar kita. Yang pertama apa? Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Yang keempat apa? Apa yang dimaksud dengan Bhinneka Tunggal Ika? Tiga ya, berbeda-beda tetap satu. Oke. Jadi itu harus diamalkan di dalam kehidupan sehingga negara Indonesia ini tetap utuh dan jaya, insya Allah. Baik, karena waktu juga sudah jam 2 lewat 20 menit. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan juga. Sekali lagi, ada yang bertanya nggak? Kayaknya udah lapar semua kayaknya. Dari wajah ini udah lapar semua kayaknya. Jadi ada pertanyaan? Satu ada? Oh ada rupanya. Silakan dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Mega. Saya mau ingin bertanya. Kata Bapak, kalau 4 pilar itu adalah suatu nilai yang harus kita terapkan. Nah, ini saya mau bertanya tentang nilai diterapkan tentang di lingkungan. Menurut Bapak, apa kegiatan atau hal kecil yang kami sederhana, tapi ternyata itu adalah suatu membangun nilai kebangsaan kita. Nah itu, karena kita sebagai pelajar biasanya menganggap hal sederhana itu abai. Tuh, terima kasih. Siapa namanya? Julia Mami. Julia, oke. Silakan Kamera. Terima kasih, bagus sekali pertanyaannya ya. Karena pertanyaan ini langsung penerapan atau aplikatif. Sederhana aja. Kegiatan yang bisa menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan, yaitu salah satu yang real pramuka. Karena dari segi penampilannya sudah diikat warna merah putih di lehernya.
Ya, pertama ada simbol. Pancasila itu simbol, semuanya simbol gambar. Bisa kita itu menilai, memang ada istilah don't judge the book from the cover. Jadi nggak bisa menilai buku dari covernya, tapi cover itulah yang menentukan arahnya, slide-nya, arahnya, visinya. Karena apa? Pertama kali ditumbuhkan persaudaraan di Pramuka. Api unggun, mesti ada kan? Api unggun, kalian ada semangatnya, nyanyi bersama, makan bersama, bersih-bersih bersama. Kebersamaan ini yang menumbuhkan ikatan, perbedaannya hilang. Tadi saya melihat ketika saya nonton sepak bola di Malaysia, walaupun saya tinggal di Malaysia, ketika Indonesia lawan Malaysia bertanding, orang Indonesia nggak usah disuruh, mereka ngumpul. Karena apa? Ada Garuda di dada, lambangnya sama, bahasa kita sama. Di Malaysia menirukan ini. Malaysia ada 3, bukan suku tapi ras berbeda, disatukan oleh sepak bola dengan apa? Lagu kebangsaan. Pernah kan di film itu yang jadi kapten kesebelasan adalah orang Cina, pemainnya orang Melayu dan India. Kita semua walaupun bahasa kita berbeda, kita disatukan oleh seragam yang sama, lambang negara yang sama, lagu kebangsaan yang sama. Kita tidak ada berbeda. Gitu. Unity in diversity, kalau orang Malaysia bilang, kan pakai bahasa Inggris itu. Perbedaan berbeda tetap bersatu. Di negara manapun itu kalau di sekolah diwujudkan, diaplikasikan dalam kegiatan pramuka. Ini mohon maaf, dari pramuka apa? Kok ada korps kadet, kodim. Dari lambangnya lihat, merah putih Garuda di seragam. Saya melihatnya tadi gaya duduknya ini berbeda, kamu berbeda. Menunjukkan mereka yang pernah dididik militer itu berbeda cara duduknya. Gini. Itu akan berbeda dengan praksi sipil kan gini, militer gini. Kalau di kampus itu lewat resimen mahasiswa, di sekolah pramuka itu sangat dianjurkan. Tapi perbedaannya pramuka dengan menwa itu berbeda. Menwa itu kan militer, kalau pramuka itu sipil. Dari bentuk bajunya, seragamnya ini kan seragam polisi, sipil. Polisi itu sipil, coklat. Maksudnya, ketika ikut kegiatan pramuka itu menumbuhkan rasa persatuan yang kuat sekali kegiatan pramuka. Kalau yang lain juga bagus, tapi nggak sekuat pramuka. Karena pramuka yang dinilai persaudaraan. Kalau yang lain mungkin dari dan kelompok ini yang aja, itu kan berbeda. Mereka yang mengumpul adalah anak yang pinter. Kalau pramuka siapapun boleh, nggak ada perbedaan. Olahraga bisa nggak? Kadang olahraga berbeda-beda. Ketika kita main sepak bola, tentu tidak semua orang bisa ikut olahraga itu karena harus memenuhi revisinya kuat. Terus olahraga bisa. Terus misalkan kayak kegiatan berupa seni, musik, itu tidak semua orang bisa. Contohnya saya dan Ustaz Tio bisa ikut seni karena suaranya bagus. Dia juara Korek tingkat kabupaten. Dan saya itu akan belajar kayak apa, saya itu nggak pernah ikutkan lomba nyanyi. Kok nyanyi aja, saya digeser sama guru nggak boleh, karena rusak irama. Bisa nggak boleh. Nah, itu salah satu kegiatan yang menunjukkan persatuan tadi. Saya kasih kesempatan satu lagi pertanyaan. Oh, ada lagi. Oke. Ini jangan-jangan kawannya keroncongan kok ini. Kawan. Dua. Kita tanya dulu yang cowok ya. Nah, kalau yang cowok tak ada kita kasih. Ada yang cowok tak? Satu loh, satu. Kalau tak ada yang angkat tangan berarti diwakilkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari Hidayati. Saya ingin bertanya Pak, gimana agar tidak terjadi perpecahan setelah musyawarah atau pendapat yang kita keluarkan satu sama lain? Itu gimana caranya? Terima kasih. Jawabnya ego, kolektif kolegia. Jawaban itu musyawarah al-jamaah rahmah dalam bahasa Arabnya orang Islam ya. Kalau non Muslim tahu karena takut nyitir Alkitab atau ada agak salah. Berbeda itu rahmat, perbedaan rahmat. Bahkan siapa yang demokrasi itu karena menerima perbedaan itu.
Demokrasi karena berbeda itu, maka ada demokrasi, demokratos. Hak itu ada di tangan rakyat. Maksudnya rakyat itu orang banyak. Berbeda pendapat itu beda, normal dan harus berbeda, nggak ada yang sama. Bahkan orang yang kembar identik itu berbeda. Nah, kemarin saya ke Salatiga, saya bilang sama senior saya sukses di organisasinya. Saya ingin seperti Anda begini. Kita itu nggak bisa disamakan sama keluarga kandung aja kita berbeda kok. Jadi normal perbedaan usul kita. Contohnya Presiden Habibie. Presiden Habibie ketika kuliah di Jerman di Aachen, dia membuat seminar pembangunan dan di Hamburg University nggak ada satupun orang yang mau hadir di seminarnya Presiden Habibie waktu itu, namanya Rudi Habibie, Mas Rudi. Bahkan diejek, mana mungkin Indonesia itu bisa membuat teknologi. Itu pertanyaannya, karena yang Hamburg itu mereka yang pinter-pinter, kampus besar lah. Misalkan di sini UI, kalau Pak Habibie kan kampus kota kecil itu, ada kan dari banyak. Apakah Pak Habibie menyerah nggak mau? Tetap dia jalan. Itu karena perbedaan. Dimanapun mesti ada perbedaan. Kalian ketika mengadakan acara mau aku minggu depan, kan mesti berbeda. Minggu depan aku mau jalan ke Samingan. Maka nanti kalau musyawarah itu tidak bisa ditentukan lewat voting. Kayak di DPR itu kan pakai voting. Dulu enggak. Dulu pemilihan presiden itu pertama tahun 99 Presiden Abdurrahman Wahid Gus Dur itu pemilihannya langsung, yang milih semua anggota DPR. Jadi yang milih kita tahu semua dibicarakan di TV. Yang menjadi presiden pertama demokratis langsung itu Presiden Abdurrahman Wahid, karena pemilihannya nggak bisa nipu-nipu karena jumlah anggota DPR-nya kan tetap di situ, jumlahnya ada di sorting, jadi yang milih fair. Ya karena dalam satu ruangan dan disiarkan langsung. Itu demokratis. Yang nggak memilih Gus Dur kan lawannya Megawati. Apa mereka harus ngambek? Enggak boleh. Tetap jalan. Demokrasi itu harus tetap jalan. Maka mengambil keputusan adalah suara banyak. Kalau yang nggak diterima pendapatnya, ya dijawab gini, belum sesuai pada saatnya. Pasti belum sesuai. Pak Habibie dulu nggak sesuai masanya berikutnya. Karena apa? Negara Indonesia waktu itu memang belum siap. Kayak Pak Habibie itu mau membuat Batam ini tahun 71 di Bapenas, 10 tahun dibiarkan. Pak Habibie itu di Jerman dibiarkan, balik ke Indonesia kerja mau membuat industri di Batam, dibiarkan selama 10 tahun. Beliau tetap santai, disabar-sabarin, akhirnya jadi Pulau Batam ini. Dulu penduduknya cuma 6.000 Batam ini, karena beliau menerima perbedaan pendapat. Bahkan dikritik di depan TV kan, sama Pak Zulfan Lidan, pasti ingat saya nonton itu. LPG-nya nggak diterima dan Presiden Habibie tidak boleh mencalonkan presiden berikutnya. Ya nggak nyalonkan, nggak bonus, nyari kesalahan orang. Tidak, kalau memang nggak boleh ya sudah selesai. Itulah demokrasi di Indonesia. Itu namanya dia bisa menerima. Apa dia harus berontak? Oh aku tuh hebat, gini. Nggak kayak sekarang nunjukin kesalahan orang di media. Pak Habibie nggak, ya sudah selesai. Gitu. Itu menerima. Ketika Presiden Abdurrahman Wahid jadi presiden, apa dia musuh? Tidak, ketemu biasa, nggak nyari kesalahan. Itu namanya meneladani perbedaan pendapat. Karena memang kita itu berbeda gitu. Itu jawaban saya. Saya kembalikan ke Bapak pembawa acara. Oke, terima kasih. Sekali lagi kita bukan aplaus. Sosok Pak Mega. Sudah jam 14:33 menit. Baik, mungkin sampai di sini saja pertemuan kita pada siang hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maafkan, dan nanti silakan antrian beratur untuk mengambil makan siangnya. Sekian, terima kasih dan saya sudah